Sahabat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa kemungkinan besar rahasia inilah yang mempertemukan wanita itu dan mayat perak sayap terbang. Teruslah, kata Yang Chen. Serigala darah berkata dengan cermat, makam ini jelas sengaja disembunyikan oleh Mu Taiking, dan tidak sulit untuk menilai bahwa ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di dalamnya karena membuka makam ini membutuhkan kitab suci awan cerah. Satu-satunya kitab suci awan cerah telah diambil oleh Patua Awan Hitam dan keberadaannya tidak diketahui. Karena itu, leluhur mayat perak sayap terbang dan Hua Wanru mencapai kesepakatan. Benarkah? Yang Chen menyipitkan matanya. Konsensus yang luar biasa. Hua Wanru ini benar-benar tidak tahu malu, dia bahkan bersedia berkolusi dengan organisasi kultivator jahat yang hampir menghancurkan tanah kelahirannya. Leluhur mayat perak sayap terbang mewakili sekte hantu ganas dan bersumpah untuk tidak mengganggu Hua Wanru lagi. Sebagai imbalannya, Hua Wanru, sebagai bagian dari rencana, akan bergabung dengan sekte Taiyi untuk mendapatkan kitab suci awan cerah abadi. Dengan cara ini, ketika ia mempelajari kitab suci awan cerah abadi dan kembali di masa depan, ia dapat berhasil membuka makam tersebut. Namun, sekte hantu ganas kami tidak akan menyerahkan inisiatif sepenuhnya kepada Hua Wanru. Selama Hua Wanru bergabung dengan sekte Taiyi, sekte hantu ganas kami diam-diam mengatur banyak ahli untuk datang ke sini, berencana untuk mengambil inisiatif dan membuka makam melalui cara lain. Tampaknya selain masalah makam tersebut, leluhur mayat perak sayap terbang, yang mewakili sekte hantu ganas, juga mencapai kesepakatan lain dengan Hua Wanru, yang tampaknya melibatkan upaya merugikan sekte Taiyi dengan cara tertentu, tetapi saya, sebagai posisi saya, tidak mengetahui detail masalah tersebut. Mendengar kalimat terakhir dari Blood Wolf, wajah Yang Chen berubah serius. Mayat perak sayap terbang, yang mewakili sekte hantu ganas, dan Hua Wanru juga telah bersekongkol dalam hal lain, dan mereka menargetkan sekte Taiyi. Apa sebenarnya itu? Posisi Blood Wolf tidak dianggap rendah, tetapi dia tidak tahu apapun tentang masalah ini. Dengan keraguan di hatinya, Yang Chen mengirimkan indera keilahiannya sendiri untuk berkomunikasi dengan roh artefak peta kehancuran gunung dan sungai, menanyakan tentang makam tersebut. Namun, roh artefak peta kehancuran gunung dan sungai mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahuinya. Yang Chen tak kuasa menahan perasaan sedikit tak berdaya, baru kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika Mu Taiking menyembunyikan peta kehancuran gunung dan sungai di tanah ini bertahun-tahun yang lalu, ia belum sepenuhnya mati. Peristiwa setelahnya pun tidak sepenuhnya diketahui oleh peta kehancuran gunung dan sungai. Wajar bagi Mu Taiking untuk menggali makam setelah menyembunyikan peta kehancuran gunung dan sungai, dan bagi roh artefak tidak mengetahuinya. Dia kemudian bertanya dengan acuh tak acuh, apakah makam itu sekarang terbuka? Tidak, makam misterius yang dibangun Mu Taiking sungguh luar biasa, tidak heran dia tak terkalahkan saat itu. Sekte hantu ganas kita bahkan mengirim para ahli tahap pencerahan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa tentang makam itu. Sekarang kita hanya bisa menunggu Hua Wanru mendapatkan kitab suci abadi awan cerah dan kembali. Yang Chen mencibir, jika orang-orang ini meneruskan rencana mereka, mereka mungkin benar-benar akan mendapatkan kitab suci awan cerah abadi. Akan tetapi, dia tidak percaya bahwa sekte hantu ganas akan mampu memanfaatkannya dengan begitu mudah. Hua Wanru juga bukan karakter yang sederhana. Kamu bilang ahli tingkat pencerahan itu adalah Taois jahat tertinggi, kan? Di mana dia? Dan selain dia, adakah ahli tingkat pencerahan lainnya? Tanya Yang Chen. Taois jahat tertinggi berada di wilayah manusia dan sekarang tampaknya telah menguasai semua kekuatan besar di wilayah manusia. Selain Taois jahat tertinggi, tidak ada ahli tahap pencerahan lainnya karena Taois jahat tertinggi telah mencapai tahap akhir pencerahan. Hanya sendirian, dia sudah cukup untuk menangani apapun, kata serigala darah dengan kekaguman yang tak terlihat dalam suaranya ketika berbicara tentang Taois jahat tertinggi, meskipun ia sedang dikendalikan oleh Yang Chen. Ini adalah rasa kagum yang muncul dari lubuk hatinya. Yang Chen mengelus dagunya, tak kuasa menahan rasa takjub. Ya ampun, sekte hantu ganas ini sungguh sangat menghargai makam ini. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berpikir sejenak. Yang paling penting, wilayah manusia sekarang berada di bawah kendali Taois jahat tertinggi ini, dan Yang Chen tidak bisa tidak khawatir tentang apa yang terjadi di sana. Dengan pikiran itu, ia menekan telapak tangannya dengan kuat. Kemudian, dengan aliran kekuatan suci, ia langsung menutupi kepala serigala darah. Disertai ledakan, serigala darah langsung mati di bawah tekanan kekuatan suci tersebut. Dengan kultivator jahat, seseorang harus selalu bersikap kejam. Setelah berhadapan dengan Blood Wolf, Yang Chen menatap Ling Yan dan anggota klan gagak emas di sampingnya lalu segera mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan pada mereka. Yang Chen, temanku, kami sungguh tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Ling Yan dan anggota klan gagak emas sangat berterima kasih dan terkejut. Dampak Yang Chen pada mereka terlalu kuat, membuat mereka agak tidak dapat menerimanya untuk sesaat.
Yang Chen tersenyum dan berkata, kalian semua terlalu sopan. Dengan hubunganku yang erat dengan klan Gagak Emas, apakah perlu berterima kasih untuk membantu semua orang? Tetua Agung, Paman dan Bibi, Xiang Yue yang ketakutan pun berteriak. Melihat Xiang Yue seperti ini, para anggota klan Gagak Emas tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya, karena mereka juga masih berkeringat dingin. Yang Chen, karena kamu sudah membantu kami, sekalian saja bantu kami lebih banyak lagi, meskipun aku tahu ini terlalu banyak. Adik Yang Chen, kami masih berharap kamu bisa membantu kami, kata Ling Yan dengan nada keras. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksud Penatua Ling Yan? Yang Chen, sahabatku, kami harap kau dapat membantu kami menangkap burung yang telah diubah oleh Sein Sun, dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan Sekte Hantu Ganas. Ling Yan menggertakkan giginya dan berkata. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba teringat asal mula api aneh. Karena penasaran dalam hatinya, dia melepaskan indera keilahiannya dan mendapati bahwa asal mula api aneh hendak ditangkap oleh beberapa ahli alam ilahi sejati yang berkerah. Melihat ini, Yang Chen segera mengikat para ahli alam ilahi sejati dengan sulur dan menekan mereka dengan guntur emas, tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Ia kemudian melompat ke udara, terbang di atas langit. 12 ahli alam ilahi sejati mengejar burung warna-warni itu. Burung itu sangat cepat dan hampir mustahil untuk ditangkap. Akan tetapi, saat mereka hendak menyerah, sebuah kalung besar tiba-tiba turun dari langit dan langsung melingkari Strain Firibird. Burung api aneh terperangkap di dalamnya dan langsung menjerit, berusaha melepaskan diri. Namun, kerahnya sangat kuat, mencekiknya erat-erat dan mencegahnya melarikan diri. Melihat ini, para ahli alam ilahi sejati sangat gembira, hahaha, dasar binatang buas, kau tidak bisa lari lagi. Turunlah dan bersikaplah baik. Sekelompok ahli alam ilahi sejati sangat gembira saat mereka bersiap untuk menarik burung itu ke bawah dan menanganinya dengan kasar. Tepat pada saat itu, segerombolan tanaman merambat terbang dari kejauhan, langsung melilit para ahli alam ilahi sejati. Apa-apaan ini? Para pembudidaya jahat terkejut dan cemas. Pemilik tanaman merambat itu tentu saja Yang Chen, yang muncul di tengah kerumunan tanpa disadari siapapun. Mengabaikan keterkejutan dan keheranan para kultivator jahat ini, ia mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, guntur emas. Guntur emas yang murni adalah penindasan yang efektif terhadap para kultivator jahat ini, dan Yang Chen melihatnya dengan jelas. Dengan metode yang begitu baik untuk menghadapi para kultivator jahat ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak menggunakannya? Ketika ia melepaskan guntur emas, sejumlah besar guntur dan kilat berhamburan ke tubuh para kultivator jahat ini. Dalam sekejap, para kultivator jahat Sekte Hantu Ganas yang awalnya bersemangat dan aktif menjadi lemah jiwanya, sepenuhnya terikat oleh guntur emas, dan kehilangan lebih dari separuh kekuatan mereka. Apa-apaan ini? Ah, aku tak bisa menggunakan kekuatanku lagi. Ada apa ini? Roh Yin hantuku sepertinya takut pada guntur emas ini. Siapa itu? Itu Yang Chen, tapi ini tidak benar. Penatua Serigala Darah seharusnya membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak terluka dan masih di sini? Di mana Penatua Serigala Darah? Yang Chen tidak akan menjelaskan situasi Penatua Serigala Darah kepada orang-orang ini karena mereka akan segera bergabung dengan Penatua Serigala Darah. Begitu pikiran itu muncul, guntur emas Yang Chen menunjukkan niat membunuh dan langsung menyerbu tubuh mereka. Dalam sekejap mata, hanya jeritan yang terdengar, dan para kultivator jahat jatuh dari langit, tubuh mereka jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Yang Chen, yang berada tinggi di atas, melihat ke bawah dan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya, mengerutkan kening ke langit di atas. Sebab, burung berwarna-warni yang semula terikat oleh kera ajaib itu entah bagaimana berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan memasuki kondisi mengamuk. Saat burung warna-warni itu mengamuk, tubuhnya dilalap api. Bahkan Yang Chen, yang mahir bermain api, merasakan tubuhnya terbakar dengan panas yang hebat. Yang Chen tahu bahwa dalam satu putaran bermain api, ia mungkin takkan mampu melawan burung warna-warni ini. Burung warna-warni ini mungkin telah diprovokasi oleh para kultivator jahat tadi, yang tak mengenal kawan dan lawan, dan langsung menerkam Yang Chen. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya, dia baru menyadari kekuatan burung ini ketika burung itu semakin dekat dengannya. Sobat, jadi burung warna-warni itu tidak menggunakan kemampuan ini melawan para kultivator jahat tadi. Kalau begitu, kau tidak perlu berurusan denganku. Yang Chen merasakan kulit kepalanya gatal. Namun tak lama kemudian, dia menghentakkan kakinya dan kekuatan sucinya pun tersebar. Karena burung berwarna-warni ini menunjukkan kekuatannya, ia juga bisa menaklukkannya. Dengan cipratan, burung berwarna-warni itu membuka mulutnya dan menyemburkan sejumlah besar api. Api-api ini dicampur dengan warna-warna berbeda, masing-masing mewakili satu atau bahkan beberapa jenis api. Terlebih lagi, kadang-kadang, api yang disemburkan dari mulut burung berwarna-warni itu benar-benar berbeda efek dan penampilannya. Melihat ini, Yang Chen merasa takjub, hatinya dipenuhi rasa kagum. Begitu kuatnya, burung ini bisa menyemburkan puluhan api aneh sekaligus, pantas saja disebut asal mula api aneh, aku sungguh tidak tahu burung ini makhluk dewata macam apa.
Setelah menangkap lawan, Yang Chen benar-benar harus mempertanyakan klan gagak emas secara menyeluruh. Burung berwarna-warni itu memang tangguh, tetapi Yang Chen bukannya tanpa cara untuk menangkapnya. Dengan jentikan jarinya, dia meluncurkan Purple Thunder Divine Heavens dari langit, langsung menghantam kepala burung berwarna-warni itu. Burung berwarna-warni itu tampak ganas, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah daripada manusia normal, ditambah dengan kecepatan luar biasa dari Purple Thunder Divine Heavens, burung berwarna-warni itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Hal ini memungkinkan petir menyambar, menyebabkan burung berwarna-warni itu berputar-putar di udara dengan pusing. Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan gunung ungu untuk menyerang dengan cepat dan mencoba menekan burung berwarna-warni itu dengan tanaman merambat. Namun, Yang Chen kecewa karena tanaman merambat kokoh yang diciptakan oleh teknik pohon itu langsung terbakar menjadi abu begitu mendekati burung berwarna-warni itu. Setidaknya, efek penekanan dari peta penghancuran gunung dan sungai, gunung ungu, sangat efektif. Setelah beberapa kali ditekan, burung berwarna-warni itu akhirnya kehabisan akal dan dibuat tak berdaya oleh penindasan Yang Chen, akhirnya menyerah dengan patuh. Setelah burung berwarna-warni itu ditundukkan, sesuatu yang aneh terjadi. Ia meringkuk dan berubah kembali ke wujud matahari suci aslinya. Namun, setelah mengamatinya lebih dekat, Yang Chen semakin merasa ada yang tidak beres. Alih-alih mengatakan burung berwarna-warni itu berubah menjadi matahari suci, lebih baik mengatakan bahwa ia telah berubah menjadi telur yang terbakar. Yang Chen menangkap telur itu dan kembali ke aula besar. Saat ini, sebagian besar anggota klan gagak emas telah dibebaskan dan kembali ke posisi masing-masing, saling membantu. Melihat Yang Chen merebut kembali matahari suci, mereka semua sangat gembira. Kami berterima kasih kepada teman muda Yang Chen atas anugerah penyelamatan nyawanya. Yang Chen, terima kasih banyak. Yang Chen, kau adalah dermawan besar bagi klan gagak emas kami. Orang-orang ini menangis terseduh-seduh, dan rasa terima kasih mereka kepada Yang Chen tampak jelas di wajah mereka. Yang Chen tidak peduli dengan ucapan terima kasih ini, yang lebih membuatnya penasaran sekarang adalah telur matahari suci ini. Jujur saja, saat ini ketika ia berhasil menangkap telur matahari suci, mengingat betapa berharganya asal api aneh, Yang Chen tidak merasa ingin mengembalikannya ke klan gagak emas. Namun setelah mempertimbangkan dengan saksama, Yang Chen tetap tidak membuat pilihan yang salah dengan menyimpan telur ini. Telur matahari suci ini adalah peninggalan suci klan gagak emas, dan jika ia berselisih dengan klan gagak emas demi kepentingan pribadinya, apa bedanya ia dengan para kultivator jahat itu? Dia tidak banyak memikirkannya dan langsung menyerahkan telur matahari suci kepada Ling Yan. Senior Ling Yan, aku sudah mengambilkan matahari suci untukmu, tapi itu berubah menjadi telur yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, kata Yang Chen. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Dewa Api di 5 istana warisan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Yang Chen dapat mendengar desahan itu, dan ia dapat dengan mudah menilai bahwa Dewa Api juga enggan menukar asal api aneh ini. Ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, bagi orang yang mencintai api, sungguh sulit untuk melepaskan api yang begitu berharga. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, saat dia hendak mengembalikan asal api aneh, Ling Yan langsung menolak. Teman muda Yang Chen, matahari suci ini, klan gagak emas kita tidak akan menginginkannya lagi. Senyum Ling Yan pahit. Yang Chen bingung, senior Ling Yan, apa maksudmu? Ling Yan tak menyangka masih bisa mendengar gelar kehormatan, senior, dari Yang Chen, dan hatinya tersentuh, lalu berkata, klan kami telah menjaga matahari suci ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan alasannya adalah karena adanya larangan di sekitarnya. Namun, jika matahari suci ini kehilangan segel larangannya, klan kami akan tak berdaya. Saya khawatir dengan kemampuan saya tidak akan mampu menekan atau mengendalikannya ketika ia ingin terbang. Daripada itu, lebih baik saya memberikan matahari suci ini kepada teman muda Yang Chen. Yang Chen berkata, senior Ling Yan, bisakah Anda memberitahu saya secara detail apa yang sebenarnya terjadi dengan matahari suci ini? Yang saya tahu adalah matahari suci ini dikenal sebagai asal api aneh. Sepertinya ia sengaja berubah menjadi matahari suci dan bersembunyi di sini. Ling Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang diketahui teman muda Yang Chen sedikit berbeda dari situasi sebenarnya, tetapi tidak jauh berbeda. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Chen penasaran. Sebelum membahas hal-hal ini, mari kita mulai dengan asal mula api aneh, kata Ling Yan. Yang Chen mengangguk, karena ini juga rencananya, mendengarkan dari awal dan dengan hati-hati menilai sifat asal mula api aneh ini, seperti apa sebenarnya relik suci itu. Dikabarkan bahwa semua api di dunia berasal dari matahari sejati, dan bahkan Anda, Tuan Muda Yang Chen, seharusnya tahu itu. Matahari sejati, bukanlah benda suci yang dijaga oleh klan gagak emas kami. Menurut catatan leluhur kami, matahari sejati tidak berasal dari alam eksistensi kami, ia berada di alam lain yang jauh, menjaga kami. Meskipun kami dapat melihatnya, kami tidak akan pernah dapat menyentuhnya, kecuali kami adalah makhluk abadi yang sangat kuat, jika tidak, kami tidak akan pernah dapat mendekati benda suci seperti itu, jelas Ling Yan.
Yang Chen tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Leluhur klan Gagak Emas ternyata memiliki pengetahuan dan kesadaran seperti ini tentang keberadaan makhluk tingkat abadi. Rasa ingin tahunya semakin kuat. Apakah leluhur klan Gagak Emas memiliki tokoh terkemuka? Di dalam matahari, terdapat berbagai sumber api. Terkadang, beberapa sumber api ini hilang dari alam kita dan diperoleh oleh berbagai kelompok di dalam alam kita. Itulah sebabnya, seiring waktu, beberapa kelompok menjadi sangat mahir menggunakan api. Yang Chen, sahabatku, jika suatu hari kau menjelajah jauh dan luas, kau seharusnya bisa menyaksikan beberapa di antaranya, kata Ling Yan. Yang Chen tak kuasa menahan tawa kecil, ia sudah melihat beberapa di antaranya. Api hantu Netherworld dari klan api bumi adalah kelompok api yang sangat kuat. Tanpa diragukan lagi, itu seharusnya sama dengan apa yang dikatakan Ling Yan, berasal dari api matahari. Api matahari benar-benar maha kuasa, dan strukturnya sungguh tak dapat dipahami oleh orang biasa, desah Ling Yan. Jadi, apakah asal api aneh ini juga berasal dari api matahari? Yang Chen bertanya-tanya. Ling Yan mengangguk, kau benar, sahabatku, Yang Chen. Asal mula api asing memang berasal dari api matahari. Namun, mendapatkan sumber api yang luar biasa ini hanya dengan hilang dari api matahari ke dunia kita hanyalah angan-angan, sama sekali mustahil. Kukatakan padamu, Yang Chen, jika kau melewatkan asal mula api asing ini, kau takkan menemukan yang kedua seumur hidupmu. Paling-paling, hanya beberapa sisa api asing dari api matahari yang akan hilang, tetapi mustahil untuk mendapatkan asal mula api asing. Dan begitu asal mula api asing hilang ke dunia ini, tak akan ada lagi api asing yang tersisa di api matahari. Karena tidak bisa hilang begitu saja, bagaimana asal api aneh ini bisa berakhir di dunia ini? Tanya Yang Chen heran. Itu dilakukan dengan sengaja, kata Ling Yan. Bagaimana mungkin? Yang Chen tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya tindakan seperti itu yang dilakukan oleh makhluk maha kuasa. Bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan sengaja? Ling Yan menjawab dengan canggung, ini ada hubungannya dengan sejarah klan Gagak Emas kita. Nenek moyang kita memiliki sosok kuat yang kekuatannya tak terhingga mendekati tingkat keabadian. Namun, sejarah periode itu cukup kuno, kita harus menelusurinya kembali ke era binatang kuno. Yang Chen, temanku, tahukah kau tentang era binatang kuno? Saya punya gambaran kasarnya, tapi itu tidak akan mengganggu ceritanya. Silakan lanjutkan, Tetua Ling Yan, kata Yang Chen. Ling Yan melanjutkan dengan sungguh-sungguh, saat itu, konsep nama, klan Gagak Emas belum ada, kami hanyalah kelompok biasa, dan kami bahkan tidak pandai mengendalikan api. Penampilan kami hanya menyerupai burung spiritual. Baru pada suatu hari, salah satu leluhur kami yang tangguh mencapai tahap mendekati keabadian. Yang Chen mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Mendekati keabadian, terlepas dari manusia yang sangat kuat yang telah naik ke surga, ini adalah pertama kalinya ia mendengar hal seperti itu. Tentu saja, itu hanya mendekati keabadian. Leluhur kita yang perkasa itu telah menempuh jalan keabadian, tetapi sayangnya, ia tidak pernah berhasil. Pada akhirnya, ia menghadapi hari-hari terakhirnya. Pada hari itu, ia membuat keputusan yang gila. Apa? Yang Chen bertanya tanpa sadar. Dia dengan paksa membuka ruang antar planet, terjun sendirian ke matahari, dan mencoba menjelajahi kedalamannya. Hasilnya, dia membawa kembali benda luar biasa ini dari dalam matahari, kata Ling Yan sambil tersenyum pahit, seolah-olah dia tidak sepenuhnya menyetujui tindakan leluhurnya. Yang Chen, bingung, berkata, leluhur Gagak Emas benar-benar melakukan sesuatu yang hebat, berani memasuki matahari sendirian, merobek ruang angkasa, dan mencapai prestasi yang luar biasa. Ya, leluhur kita memang hebat. Saya khawatir tak seorang pun di masa lalu atau masa depan akan pernah mencoba hal seperti itu lagi. Namun, karena tindakan ini, klan Gagak Emas kita menghadapi masalah besar. Tindakannya membuat seluruh benua khawatir. Karena itu, ia menyadari bahaya yang ditimbulkannya bagi seluruh klan kita. Ling Yan menghela napas berat, lagi pula, ketika leluhur kami mengekstraksi asal api aneh dari api matahari, ia hampir kehabisan tenaga. Dengan sedikit waktu tersisa, ia harus pindah untuk memindahkan klan. Untungnya, orang-orang itu tidak tahu apa yang leluhur kami peroleh dari matahari. Karena mereka tidak mengejar klan Gagak Emas kami dengan gencar ketika kami pindah, kami tidak sepenuhnya musnah. Namun, klan Gagak Emas kami mengalami pukulan berat, disingkirkan dari jajaran klan puncak era binatang kuno, dan telah merosot hingga bergabung dengan ras iblis. Pada titik ini, Ling Yan menggelengkan kepalanya, sedangkan untuk asal api aneh ini, itu menjadi beban bagi klan kami. Jadi, tepat sebelum kematiannya, leluhur kami menyusun rencana untuk menyegel matahari suci sepenuhnya, menciptakan matahari suci palsu di daerah terpencil ini, menghalangi cahaya matahari yang sebenarnya dan menipu semua orang. Apa yang kami sebut tugas menjaga matahari suci hanyalah cara bagi klan kami untuk melindungi diri kami sendiri. Pemimpin klan, beberapa orang di dekatnya ragu-ragu. Ling Yan, menyadari apa yang ingin mereka katakan, tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Yang Chen dan klan Gagak Emas kita sekarang satu dan sama.
Dengan hatinya yang terbuka dan jujur, apakah menurutmu kita masih tidak bisa mempercayainya? Mendengar ini, anggota klan Gagak Emas lainnya merasa malu. Memang, sepertinya mereka tidak punya alasan untuk meragukan Yang Chen. Selain itu, banyak anggota klan Gagak Emas tingkat tinggi yang tidak mengetahui rahasia ini, jadi setelah mendengarnya, mereka membelalakan mata karena tidak percaya. Ling Yan melanjutkan, selama bertahun-tahun, aku adalah salah satu dari sedikit orang di klan Gagak Emas yang mengetahui rahasia ini, aku gelisah siang dan malam, takut rahasia matahari suci akan terbongkar. Itulah sebabnya klan Gagak Emas tidak mengizinkan siapapun untuk mengorek rahasia matahari suci, untuk menghindari bencana bagi seluruh klan. Untungnya, setelah bertahun-tahun menjaga matahari suci, klan Gagak Emas bukannya tanpa hasil. Berkat asal mula api aneh, klan ini telah berevolusi hingga seperti sekarang. Mendengar ini, Yang Chen tak kuasa menahan napas. Ia tak menyangka klan Gagak Emas memiliki sejarah yang begitu panjang dan kaya. Selama bertahun-tahun, matahari suci yang tersegel di dalamnya perlahan-lahan memperoleh kebijaksanaan spiritual. Jika ada individu luar biasa di klan kita yang dapat memanfaatkan matahari suci dan menyerap asal api asingnya, klan kita pasti akan makmur. Sayangnya, ketika leluhur tua mengekstraksi asal api aneh ini dari api matahari, tampaknya telah memicu murka surga. Akibatnya, selama bertahun-tahun, klan kami belum melahirkan apapun yang dapat mengendalikan asal api aneh ini. Kata Ling Yan, Yang Chen tidak percaya pada hal-hal jahat seperti itu, tetapi memang ada cara-cara misterius surga. Apa yang disebut kehendak surga yang tak terelakkan itu bukannya tanpa dasar. Tahun itu, leluhur Gagak Emas yang berkekuatan besar melakukan hal yang begitu gila, dan mungkin itu benar-benar memicu murka surgawi. Murka surgawi ini tidak bisa menyalahkan makhluk berkemampuan besar itu, tetapi bisa menyalahkan keturunan mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin sudah bertahun-tahun? Untuk kelompok dengan fondasi yang sangat kuat, bahkan jika mereka menolak, seharusnya mereka tidak sampai pada titik di mana tidak ada ahli tingkat dewa sejati selama bertahun-tahun, kan? Ling Yan, seorang ahli tingkat dewa sejati, setengah hati dan tidak bisa mengendalikan matahari suci ini. Karena sudah begini, klan kami telah berusaha sebaik mungkin untuk melindungi kemurahan hati matahari suci ini. Jika orang kuat yang mampu mengendalikan matahari suci ini belum muncul, berarti klan kami memang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Meskipun saya memiliki 1000 keengganan di hati dan tidak tega menyerahkan relik suci peninggalan leluhur tua ini, kenyataannya tanpa segel ini, kami tidak dapat menyimpan asal api aneh ini. Daripada ini, lebih baik memberikannya kepadamu, Yang Chen, sebagai balasan atas kebaikanmu dalam menyelamatkan klan kami. Ling Yan tertawa. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk perlahan. Aku mengerti, terima kasih atas hadiah Ling Yan, dan akan sangat munafik jika aku mengucapkan kata-kata sopan itu lagi. Sejujurnya, Origin of Strain Fire ini sangat penting bagiku. Yang Chen tidak bisa lagi menolak dengan sopan. Anda harus tahu bahwa ketika dia mengolah Dewa Yuan Api, jumlah api aneh yang dibutuhkannya harus dikontrol dalam kisaran yang sesuai. Tetapi baik dia maupun Tai Zhenren mungkin tidak menyangka bahwa dia akan menemui asal api aneh ini. Jika asal api aneh ini digunakan untuk berkultivasi menjadi Dewa Yuan Api. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak percaya betapa mengerikannya Dewa Yuan seperti itu. Tentu saja dia tidak bisa menolak. Beberapa anggota klan Gagak Emas masih ragu-ragu, tetapi mereka segera mengerti, dan akhirnya tidak menghentikannya lagi. Mereka dengan sungguh-sungguh menyerahkan asal api aneh kepada Yang Chen. Terima kasih semuanya, saya bersyukur atas segalanya, kata Yang Chen. Tidak apa-apa, Yang Chen, sahabatku, kau telah menyelamatkan klan kita, dan sekarang kita tidak berutang apapun satu sama lain. Ya, terima kasih, Yang Chen, atas bantuanmu kali ini. Ling Yan merasa lega karena tidak lagi berutang saat itu. Tak lama kemudian, ia bertanya, Yang Chen, kemana saja kau sejak ku dengar kau menghilang? Yang Chen berkata, ceritanya panjang. Aku pernah ke tempat yang jauh, dan baru saja kembali. Nanti akan ku jelaskan. Ngomong-ngomong, tahukah kau di mana Raja Elang Besi berada? Dalam perjalanan ke sini, jiwaku telah menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku tak pernah melihat jejak Raja Elang Besi. Tentang itu, Yang Chen, kamu harus siap secara mental, kata Ling Yan. Apa yang terjadi? Tanya Yang Chen. Ling Yan tersenyum pahit dan berkata, anggota Sekte Hantu Ganas telah menduduki wilayah manusia. Ketika berita datang bahwa wilayah manusia sedang dalam masalah, penguasa Elang Besi pergi untuk melihatnya sendiri. Lagi pula, kau memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan dia tidak ingin sekte wilayah utara milikmu terluka, jadi dia pergi ke sana sendiri. Awalnya, kupikir dengan ahli super seperti penguasa Elang Besi, tidak akan ada masalah, tetapi siapa sangka kekuatan Sekte Hantu Ganas begitu kuat sehingga saat aku mengetahuinya, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, seperti sekarang. Mendengar Raja Elang Besi membahayakan dirinya sendiri demi dirinya, hati Yang Chen menjadi tegang dan tersentuh. Namun setelah disentuh, yang tertinggal hanya kemarahan yang amat dalam di hatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti orang-orang di sekitarnya.
Penguasa elang besi sangat baik padanya. Jika bukan karena dia mungkin tidak akan tahu tentang dunia di luar zona air dingin dan hanya akan menjadi katak di dasar sumur. Jika bukan karena bimbingan penguasa elang besi, dia tidak akan tahu bahwa dia bisa berhasil melewati zona air dingin dan kembali ke sini dengan melewati area iblis hitam. Kebaikan Raja Elang Besi kepadanya seberat gunung. Bagaimana Yang Chen bisa lupa? Ling Yan, aku khawatir aku tidak punya waktu untuk menunda. Aku harus kembali ke ras manusia, kata Yang Chen. Mendengar kata-kata impulsif Yang Chen, Ling Yan tak kuasa menahan diri untuk menasihati, Yang Chen, sahabatku, kau harus tenang. Aku tahu kekuatanmu saat ini cukup kuat, tetapi untuk pembagian kekuatan di atas alam dewa sejati, aku juga sangat berpengetahuan. Kekuatanmu saat ini baru berada di tahap awal dewa sejati. Kau mungkin bisa mengandalkan beberapa cara khusus untuk mengalahkan dewa sejati akhir, tetapi lawan yang kau hadapi adalah seorang Taois jahat tertinggi, yang merupakan ahli dari periode pencerahan akhir. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak akan mampu menahan mereka. Yang Chen, setelah mendengar nasihat Ling Yan, tahu bahwa dia bermaksud baik dan tersenyum. Ling Yan, aku mengerti maksudmu, tapi tidak semudah itu bagi Taois jahat tertinggi ini untuk membunuhku. Ling Yan sedikit gemetar, bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan diri Yang Chen. Anggota klan Gagak Emas lainnya juga ingin membujuk Yang Chen, tetapi Yang Chen sudah bulat tekadnya. Ia segera pergi tanpa banyak penundaan dan menghilang tanpa jejak. Ini, anggota klan Gagak Emas tidak tahu harus berkata apa. Mungkin kita terlalu khawatir. Yang Chen sudah lama pergi sehingga wilayah kekuasaannya tak lagi bisa kita pahami, desah Tetua Agung klan Gagak Emas. Itulah masalahnya, Ling Yan juga menyadari sesuatu. Yang Chen, yang tak sabar menunggu lebih lama lagi, bergegas pergi. Di satu sisi, ia mengkhawatirkan Tuan Elang Besi, dan di sisi lain, ia mengkhawatirkan Sekte Wilayah Utara. Ia tak menyangka Sekte Hantu Ganas akan melupakannya, dan ia khawatir hal itu akan memengaruhi Sekte Wilayah Utara. Keluarganya masih di Sekte Wilayah Utara. Bagaimana mungkin dia bisa diam saja? Adapun Taois jahat tertinggi, ia berharap Taois jahat tertinggi tidak melakukan tindakan gila apapun. Jika tidak, Yang Chen akan membuatnya menyesali setiap tindakan yang telah diambilnya. Jadi, Yang Chen terbang jauh dan segera meninggalkan wilayah ras iblis. Saat melangkah ke alam liar yang dikenalnya, Yang Chen awalnya bermaksud terbang langsung di atasnya, tetapi ia tak dapat menahan diri untuk berhenti karena ia bertemu dengan beberapa orang yang dikenalnya. Bibi Ming Yue, baik sekali. Bolehkah aku ke sini lagi besok untuk makan masakan Bibi? Tanya seorang anak laki-laki gemuk dengan penuh semangat kepada wanita cantik di sebelahnya. Wanita ini sudah setengah baya, tetapi meskipun waktu telah meninggalkan bekas padanya, hal itu tidak menghilangkan kecantikannya yang luar biasa. Senyum lembutnya menghangatkan hati orang-orang yang melihatnya. Melihatnya, Yang Chen pun terdiam. Kenangan di hatinya mengalir dalam sekejap. Itu adalah Guming. Melihat wajah yang dikenalnya ini, Yang Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa itu, era ketika segalanya pertama kali dimulai. Di keluarga Yang, ia tidak memiliki status dan teman. Satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah kakak perempuannya dan Guming Yue. Bahkan ketika ia patah hati atau dalam kondisi menyedihkan, akan selalu ada sosok yang diam-diam mendukung dan menyemangatinya. Mereka mengabdi padanya. Setiap kali memikirkan hal ini, Yang Chen merasakan gelombang sakit hati dari lubuk hatinya. Melihat wajah Guming Yue yang tampak lelah karena waktu yang terus berjalan, Yang Chen menghela napas. Ia ingin segera pergi, tetapi akhirnya ia tak kuasa menahan diri dan muncul di halaman. Dia menatap Guming Yue cukup lama tanpa berbicara. Namun Guming Yue tampaknya merasakan sesuatu dan segera berbalik untuk melihat Yang Chen. Tuan muda, tubuh ramping Guming Yue bergetar, seolah tak berani mempercayai penglihatannya sendiri. Bibir merah cerinya yang indah sedikit terbuka, dan yang tersisa hanyalah keterkejutan dari jiwanya. Dia tidak pernah menyangka akan melihat wajah ini lagi. Apakah ini mimpi? Awalnya ia mengira ia tak akan melihat wajah ini seumur hidupnya. Pria itu bagaikan naga yang terbang tinggi di angkasa. Meski enggan mengakuinya, ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti, Yang Chen akan terbang tinggi di angkasa dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Justru karena inilah dia tahu dia mungkin tidak bisa berbagi saat-saat baik dan buruk dengan Yang Chen lagi. Dia mengerti dan menerimanya, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan sedih dan kesepian. Bukankah dia memiliki sedikit harapan di hatinya? Berharap dia akan muncul di hadapannya lagi, berharap dia akan membiarkan dia melihatnya dengan benar sekali lagi. Ketika dia melihatnya lagi, mata Guming Yue berkaca-kaca, dan air mata itu jatuh berderai-derai. Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Guming Yue tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen melihat air mata di mata Guming Yue, dan hatinya pun ikut sakit. Namun, ia tahu ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan. Ming Yue, ini aku. Aku turut berduka cita atas apa yang telah kau alami selama ini, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Ketika percakapan berakhir, dia mengeluarkan ramuan dan melemparkannya langsung ke telapak tangan Guming Yue.
Ming Yue, aku tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Ramuan ini bisa membantumu tetap awet muda dan memperpanjang umurmu. Ramuan ini juga bisa langsung merangsang potensi dalam tubuhmu dan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Aku pergi dulu, dan kuharap kau bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan, kata Yang Chen. Ketika kata-katanya selesai, dia menguatkan hatinya, tidak berlama-lama lagi, dan menghilang dengan satu lompatan. Melihat Yang Chen pergi, Gu Mingyue jatuh ke tanah dengan suara keras, "Tuan muda." Air matanya mengalir deras, dan hatinya terasa sangat sedih. Bagaimana mungkin ia peduli dengan ramuan itu? Sekalipun khasiatnya luar biasa, ia tak peduli. Ia hanya ingin bertemu Yang Chen lebih lama lagi. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Yang Chen datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Anak-anak di dekatnya tidak tahu apa yang terjadi. Ini pertama kalinya mereka melihat Gu Mingyue menangis sesedih itu. Yang Chen juga ingin bertemu Gu Mingyue, tetapi seiring berjalannya waktu dan berlalunya tahun, mereka bukan lagi orang dari dunia yang sama. Entah ia mau mengakuinya atau tidak, itu memang benar. Disinilah takdir terasa paling kejam, perasaan masa lalu begitu mendalam, namun di tengah perjalanan hidup mereka, mereka bisa berpisah kapan saja. Yang Chen menghela nafas tak berdaya dan meninggalkan Great Wilderness. Ketika dia muncul lagi, setengah hari telah berlalu. Bagi Yang Chen saat ini, melintasi beberapa wilayah hanya memakan waktu setengah hari. Wilayah Tengah, Sekte Wilayah Utara. Yang Chen telah tiba di langit di atas area ini. Ia melihat ke bawah dan melihat Sekte Wilayah Utara tampak damai, tetapi setiap orang memiliki belenggu yang kuat yang mengikat mereka. Belenggu ini cukup kuat untuk menghilangkan kemampuan para seniman bela diri untuk melawan dan membuat ki sejati mereka tidak dapat digunakan. Dari murid biasa hingga segelintir penguasa besar Kaisar Agung, semuanya berada dalam kesulitan yang sama. Orang-orang dari Sekte Teritori Utara kini masih hidup, tetapi mereka bagaikan mayat berjalan, tanpa harapan di depan mata, seakan-akan mereka tengah menunggu kehancuran datang. Di seluruh Sekte Wilayah Utara, terdapat 2 pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Kekuatan mereka tidak terlalu besar, hanya di tahap awal alam dewa sejati, tetapi dengan kekuatan mereka, menekan seluruh Sekte Wilayah Utara tidaklah sulit. Yang Chen tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia melangkah dan memasuki rumahnya. Ketika dia tiba, dia mendapati bahwa halaman obatnya telah hancur, dan rumput suci misterius, yang diperolehnya dari ular piton raksasa surgawi, telah lenyap tanpa jejak. Terlebih lagi, tidak ada jejak ki suku manusia ikan di rumah besar itu. Ia mengamati dengan saksama dan menemukan 2 ki yang sangat lemah. Terikat oleh belenggu, kehilangan ki sejati, mereka hanyalah manusia biasa. Kakak, Qin Sueru. Yang Chen melesatkan tubuhnya dan langsung tiba di dalam rumah besar itu, melihat Qin Sueru dan kakak perempuannya yang Kaidi duduk tak bernyawa di dalam rumah besar itu, dengan keputusasaan di mata mereka. Kakak, Sueru, seru Yang Chen kaget. Mendengar suara itu, keduanya tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Yang Chen. Saat melihatnya, keduanya tercengang. Baoer, apakah itu kamu? Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Mata Qin Sueru berbinar, dan ia pun gembira seperti Yang Kaidi. Rasa lega dan putus asa lenyap seketika, yang tersisa hanyalah kebahagiaan yang tulus. Yang Chen melihat mereka berdua terikat oleh belenggu pembatasan dan tak kuasa menahan rasa sakit hati. Dengan jentikan jarinya, belenggu yang mengikat mereka berdua terlepas dengan rapi. Hah! Hilang! Yang Kaidi dan Qin Sueru sama-sama terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya belenggu ini dan telah tersiksa olehnya selama ini. Melihat belenggu terlepas, Yang Kaidi merasa lega, tetapi Qin Sueru tak kuasa menahan tangis dalam hati. Kesedihan meluap dari lubuk hatinya. Yang Chen bertanya dengan bingung, apa yang sebenarnya terjadi, Sueru, kakak? Apa yang terjadi selama ini? Qin Sueru menangis terseduh-seduh, Tuan muda, kami pikir kami sudah tamat. Mereka menjadikan kami sebagai tempat persemaian kultivasi, membelenggu kami agar kami tidak bisa melarikan diri atau melawan, dan kami hanya bisa menunggu kematian menjadi tumbal kultivasi mereka. Saya pikir saya akan mati dan tidak akan pernah bertemu Anda lagi, Tuan muda. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Jadi begitulah yang terjadi. Orang-orang dari Sekte Hantu Ganas ini ingin menggunakan orang-orang dari Sekte Wilayah Utara sebagai tumbal untuk kultivasi mereka. Tercela, kemarahan Yang Chen sudah tersulut, dan orang-orang ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Dia akan membuat Sekte Hantu Ganas membayar harganya. Syukurlah kau baik-baik saja. Yang Chen menghela napas lega. Jika Sekte Wilayah Utara dilahap oleh Sekte Hantu Ganas sebagai korban, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidup ini. Yang Chen, adikmu dengar kamu hilang. Kamu pergi kemana? Tanya Yang Kaidi khawatir. Yang Chen menggelengkan kepalanya, kakak, ceritanya panjang tentangku, dan mungkin butuh waktu untuk menjelaskannya. Ngomong-ngomong, di mana Kai dan suku manusia ikan? Tanya Yang Chen serius. Mendengar ini, Qin Sueru tersedak, Tuan muda, masalah ini harus dijelaskan dari awal. Baiklah, jangan khawatir, luangkan waktumu, kata Yang Chen. Karena orang-orang ini terikat oleh belenggu, ki mereka sangat lemah.
Meskipun alam jiwa ilahinya sangat tinggi, akan sulit baginya untuk mencari seseorang secara akurat tanpa mendeteksi ki mereka. Oleh karena itu, meskipun dia cemas, dia harus mencari tahu situasi terkini terlebih dahulu. Kinsueru terisak pelan, ini terjadi ketika orang-orang dari Sekte Hantu Ganas datang ke Sekte Wilayah Utara kami. Setelah Tuan Muda menghilang secara misterius, dua pembangkit tenaga listrik tahap demigod dari keluarga kerajaan dan Hua Wanru juga menghilang di wilayah tengah. Kekuatan penguasa keluarga kerajaan sudah tidak ada lagi, dan pemimpin sekte juga menerima transmisi suara Anda. Beliau pergi ke Ling Nuzong dan membawa kembali tetua Mei Xiuying. Mendengar Mei Xiuying selamat, Yang Chen tak dapat menahan perasaan lega. Ini kabar baik. Saat itu, ia tidak tahu kemana ia akan diteleportasi, jadi ia segera mengirimkan transmisi suara. Kalau dipikir-pikir lagi, rencananya tampak berjalan lancar. Setelah itu, seluruh wilayah tengah jatuh ke dalam kekacauan yang sangat serius, dengan berbagai kekuatan bangkit dan membangun wilayah mereka sendiri. Kekuasaan keluarga kerajaan telah lenyap, dan sekte wilayah utara kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri, Mei Xiuying mendesah. Yang Chen tidak terkejut. Dia, Hua Wanru, dan dua pembangkit tenaga listrik tahap demigod utama dari keluarga kerajaan semuanya diteleportasi ke Gunung Changxing. Jika situasi seperti ini berlangsung lama, pasukan besar secara alami akan menyadari ada yang tidak beres. Lebih jauh lagi, acara verifikasi pintu menuju Dao memungkinkan banyak orang berkuasa untuk memperoleh manfaat darinya. Para makhluk kuat ini semuanya karnivora, dan ketika mereka kembali dengan kekuatan keseluruhan yang meningkat, mereka tentu ingin berburu. Begitu mereka mengetahui bahwa dia dan beberapa pembangkit tenaga listrik tahap demigod tidak lagi ditempatkan di wilayah tengah, itu akan dengan mudah menyebabkan kekacauan besar. Tapi Tuan Muda, Anda punya banyak teman. Sekacau apapun situasinya, itu tidak akan memengaruhi sekte teritori utara kita. Namun, setelah beberapa kekacauan dan kerugian besar di berbagai kekuatan, Sekte Hantu Ganas memanfaatkan kerentanan orang-orang dan tiba-tiba muncul, menguasai semua faksi utama di wilayah tengah, termasuk sekte teritori utara kita. Kinsueru mengira Sekte Hantu Ganas mampu bergerak karena kekacauan internal di wilayah tengah. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun tidak ada kekacauan di wilayah tengah, kekuatan Sekte Hantu Ganas dapat dengan mudah dikendalikan. Tak berdaya, wilayah mereka adalah persemaian kultivasi bagi 12 negara bagian para kultivator jahat, yang amat kejam. Kinsueru berkata dengan cemas, awalnya, saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini dengan mengendalikan berbagai kekuatan. Baru setelah saya secara tidak sengaja mendengar beberapa kultivator jahat berdiskusi bahwa orang-orang dari suatu kekuatan telah digunakan sebagai makanan kultivasi oleh mereka, saya menyadari bahwa para kultivator jahat ini menggunakan orang-orang sekte wilayah utara kita untuk kultivasi mereka. Umpan kultivasi ini juga dinilai. Orang-orang seperti Sueru dan saudari Kaidai, yang tidak terlalu kuat, dibelenggu. Mereka tidak bisa menggunakan ki sejati mereka, juga tidak bisa pergi kemanapun. Mereka hanya bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Mereka yang sedikit lebih kuat dibawa pergi, entah sebagai umpan untuk kultivasi awal atau untuk bergabung dengan mereka. Yang Chen akhirnya mengerti mengapa Kinsueru dan Yang Kaidi kehilangan harapan dan tetap diam. Kebebasan mereka seolah tak terkekang, tetapi mengetahui bahwa cepat atau lambat mereka akan mati, siapa yang bisa tetap tersenyum? Rasa takut adalah satu-satunya yang tersisa di hati mereka. Bagaimana dengan suku manusia ikan? Kekuatan mereka tidak bisa dianggap kuat, kata Yang Chen. Kinsueru menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya kakak perempuan suku manusia ikan memiliki kegunaan lain dan telah dibawa pergi. Aku turut berduka cita untuk kalian semua, Yang Chen menggertakkan giginya, khawatir dengan keadaan manusia ikan, tetapi juga merasa sedih untuk Kinsueru dan saudara perempuannya sendiri. Para pembudidaya jahat ini harus dihukum berat. Kita tidak tahu kapan mereka akan mulai berkultivasi, atau kapan mereka akan mati. Kali ini seperti mimpi buruk, tubuh halus Kinsueru bergetar, dan yang dirasakannya hanyalah ketakutan. Yang Chen berkata, jangan khawatir, mulai sekarang, kamu tidak perlu takut lagi. Tuan Muda, Anda, mata Kinsueru melebar. Yang Kaidi, penuh kekhawatiran, berkata, Yang Chen, pikirkanlah, lebih baik jangan agresif. Aku tahu kau kuat, tetapi orang-orang dari Sekte Hantu Ganas bahkan lebih kuat. Banyak kekuatan sekte tertinggi tidak memiliki peluang melawan mereka. Kau adalah satu-satunya garis keturunan keluarga Yang, dan kau tidak boleh gagal di sini. Mencoba lari. Sudah terlambat. Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Bersamaan dengan kedatangan suara itu, dua orang mendarat di mansion. Itu kamu. Wajah Yang Kaidi memucat, Yang Chen, cepatlah pergi, jangan khawatirkan kami. Kinsueru panik, Tuan Muda, hanya mereka berdua dari Sekte Hantu Ganas yang berpatroli di sekte wilayah utara kita. Mereka sangat kuat. Kaisar Agung Huawu dan ketua sekte bukanlah tandingan mereka. Yang Chen masih tenang, menatap kedua tetua yang telah tiba.
Keduanya mengenakan pakaian kerangka hitam dan berwajah menyeramkan, lebih mirip hantu jahat daripada manusia, sangat menakutkan. Yang Chen mengamati bahwa keduanya telah mencapai tahap awal dewa sejati, sama seperti mereka yang telah diselidikinya di luar sekte wilayah utara. Kenapa kamu ingin pergi saat kamu di sini? Yang Chen, secara logika, kamu seharusnya pergi ke 12 negara bagian, kan? Bagaimana mungkin kamu masih di sini? Yang Chen, kau yakin dia Yang Chen? Hua Wanru sudah berkali-kali bilang kalau dia bertemu Yang Chen, dia akan membunuhnya. Kalau begitu, kita sudah menyelesaikan tugas. Hehehe, jangan khawatir, aku yakin. Aku ingat potret anak ini dengan jelas, dia pasti Yang Chen. Oh, wah, anak ini sungguh malang karena jatuh ke tangan kita, saudara jiwa yin hitam putih. Hahaha, mendengar percakapan antara saudara jiwa yin hitam dan putih, Yang Chen mengangkat bahu, mengabaikan peringatan Yang Kaidi dan Qin Sueru, dan tetap diam. Ia hanya terkekeh, memperhatikan keduanya berbicara dan tetap acuh tak acuh. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, kita juga harus segera membicarakan hal-hal lain. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan, kata Yang Chen dengan suara berat. Lelucon apa-apa, kau tidak punya apa-apa, jiwa yin hitam dan putih hendak berbicara. Namun, tepat saat itu, Yang Chen menghilang secara misterius. Segera setelah itu, embusan angin bertiup kencang, diikuti oleh kilatan petir keemasan yang menyambar dan bersilangan seperti rantai, mengikat kedua orang itu. Lalu, tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan, seolah-olah ekor keduanya diinjak, mereka mulai melolong seperti hantu dan serigala. Dalam sekejap mata, keduanya terengah-engah dan jatuh ke tanah, tampak seperti menderita kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Mereka jinak seperti domba, membuat Qin Sueru dan Yang Kaidi terbelalak kaget. Bagi mereka, anggota sekte hantu ganas tampak tak terkalahkan. Namun, Yang Chen berhasil menjatuhkan mereka dalam sekejap. Pembunuhan seketika. Menyebutnya sebagai pembunuhan instan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Keduanya tidak memiliki peluang melawan Yang Chen. Roh yin hitam dan putih juga tercengang. Di mata mereka, Yang Chen seharusnya sekecil semut, yang mudah dihancurkan oleh mereka. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah mendapatkan keuntungan dari menyelesaikan tugas mereka. Siapakah yang mengira kalau mereka adalah semut betulan? Yang Chen, kau. Roh yin hitam dan putih gemetar ketakutan saat mereka mencoba membalas, tetapi guntur emas dari sebelumnya telah membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan aneh mereka. Rasanya seperti orang tenggelam yang tidak bisa berenang, berhasil mencapai tepi pantai, benar-benar kelelahan dan setengah mati. Yang Chen berbicara perlahan, sepertinya aku sudah bilang sebelumnya kalau aku punya beberapa pertanyaan untukmu, tapi sepertinya kamu tidak terlalu tertarik untuk menjawabnya. Yang Chen, kami tidak akan bicara apa-apa. Sebaiknya kau juga bersikap baik. Seluruh distrik Zhongdu berada di bawah kendali sekte hantu ganas. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa berkultivasi ke alam dewa sejati, kau baru berada di tahap awal dewa sejati. Lalu kenapa? Sekte hantu ganas kami punya ahli tahap pencerahan yang bisa menghancurkan dan membunuhmu kapan saja. Yang Chen, kau celaka. Mendengar ancaman itu, Yang Chen mencemooh dengan nada meremehkan. Kalau tidak salah ingat, seseorang bernama Penatua Serigala Darah mengatakan hal yang sama kepadaku. Lalu dia meninggal dengan mengenaskan. Kata Yang Chen dengan nada muram. Mendengar perkataan Penatua Serigala Darah, roh yin hitam dan putih gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Yang Chen tahu tentang Penatua Serigala Darah, mungkinkah dia telah membunuhnya. Yang Chen, beraninya kau membunuh orang-orang sekte hantu ganas kami, kau sedang mencari. Sebelum kalimatnya selesai, Yang Chen menamparkan jiwa putih roh yin hitam putih tepat di kepala. Saat berikutnya, jiwa putih kejang-kejang dan jatuh ke tanah, mati dengan napas terakhirnya. Melihat jiwa putih di sampingnya langsung dibunuh oleh Yang Chen, jiwa hitam dari roh yin hitam putih langsung terdiam dan berseru, Yang Chen, aku tahu aku salah, tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Lucu sekali, Yang Chen ini bertindak sesuka hatinya. Rekannya sudah mati, dan dia tidak punya nyali untuk membuat Yang Chen semakin bermasalah. Melihat jiwa hitam ketakutan setengah mati, Yang Chen tahu sudah waktunya berbicara. Dia berkata dengan dingin, bersikaplah baik dan jawab pertanyaanku, kau bisa hidup lebih lama. Kuharap kau tidak mencoba mempermainkanku. Kalau tidak, kematianmu akan menyedihkan, sangat menyedihkan. Yang Chen, aku bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, aku hanya memintamu untuk tidak membunuhku. Saat jiwa hitam diancam oleh Yang Chen, keberaniannya hancur, dan dia tidak berani memikirkan hal lain. Yang Chen berkata dengan dingin, bicaralah, di mana suku manusia ikan? Dan rumput suciku, di mana? Mendengar Yang Chen bertanya tentang suku manusia ikan, jiwa hitam gemetar dan cepat berkata, Yang Chen, jangan bunuh aku hanya menangkap suku manusia ikan, aku tidak melakukan apapun pada mereka. Ditangkap. Tatapan Yang Chen tajam. Di mana mereka? Bawa aku ke sana. Jiwa hitam tidak berani menunda dan segera membawa Yang Chen ke tempat suku manusia ikan ditangkap.
Yang Chen mengikuti Black Soul ke ruang bawah tanah Sekte Northern Territory. Ketika melihat jiwa hitam telah memenjarakan manusia ikan di tempat seperti itu, Yang Chen menggertakkan giginya, dan amarah membara dalam dirinya. Memikirkan perlakuan apa yang mungkin diterima manusia ikan, dia ingin membunuh jiwa hitam ini, tetapi pada akhirnya, dia tetap menahan diri. Begitu saja, mereka berdua berjalan menuju jantung penjara bawah tanah. Saat mereka mencapai kedalaman ruang bawah tanah, mata Yang Chen menyipit dan tiba-tiba ia melihat beberapa wajah yang memuja dan tersenyum. Mereka memuji dengan senyum memuja, jadi, Tuan Jiwa Hei Yin Hitam telah tiba, Anda datang di waktu yang tepat, Tuan. Tadi, mereka yang dikurung di ruang bawah tanah gelisah, dan kami menggunakan cambuk anggur untuk memukuli mereka dengan keras, memberi mereka pelajaran. Kedatangan Tuan Jiwa Hitam tepat waktu, kami yang sedikit khawatir tidak akan mampu menahan kesombongan orang-orang itu. Dengan kedatangan Jiwa Hitam, orang-orang yang gelisah ini pasti akan bersikap baik. Masing-masing dari mereka tak kuasa menahan senyum. Sekilas, Yang Chen tahu siapa mereka. Di antara mereka yang dipenjara di penjara bawah tanah itu, ada seseorang yang punya dendam padanya di masa lalu, namanya Yuan Cheng. Ayahnya, Yuan Fei, memiliki beberapa konflik dengan Yang Chen di tahun-tahun awal, dan dia akhirnya mengkhianati manusia untuk bergabung dengan ras iblis, dan meninggal dengan mengerikan. Seperti kata pepatah, ayah dan anak, putra Yuan Fei, Yuan Cheng, tampak tak berbeda. Dari perilakunya, mudah untuk menilai bahwa ia telah mengkhianati Sekte Teritori Utara dan bergabung dengan Sekte Hantu Ganas, menjadi anjing di bawah komando mereka. Yuan Cheng mengagumi Black Soul dan memujinya hingga dia melihat Yang Chen. Ketika melihat Yang Chen, wajah Yuan Cheng menegang seolah melihat hantu. Tuan Jiwa Hitam, orang ini jenius dari Sekte Wilayah Utara. Dia harus disingkirkan. Membawanya ke sini sudah sempurna, apa kau berencana memenjarakannya di penjara bawah tanah? Memikirkan hal itu, Yuan Cheng sangat gembira. Alasan ia dikurung di penjara bawah tanah adalah karena Yang Chen. Namun, takdir berkata lain, setelah menderita di penjara selama bertahun-tahun, ia akhirnya menunggu hari untuk membalikkan keadaan. Pada hari itu, jiwa yin hitam dan putih datang untuk mencari beberapa budak, dan dia setuju saat itu. Siapa yang dia bohongi, apa yang bisa dia lakukan jika tidak menyerah? Pada akhirnya, dia hanya akan terkurung di penjara bawah tanah tanpa pernah bisa keluar. Menghadapi tekanan makhluk-makhluk misterius yang kuat ini, menyerah adalah pilihan terbaik. Meskipun dia harus menundukkan kepalanya di hadapan jiwa hitam, itu tidak menghalanginya dari statusnya saat ini sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Justru karena itulah dia punya kepercayaan diri untuk bersikap sombong, karena dia punya jiwa hitam sebagai pendukungnya, dan membunuh Yang Chen akan menjadi hal yang mudah. Apa katamu? Jiwa hitam menatap Yuan Cheng dengan marah. Dia sendiri dalam bahaya, dan Yan Cheng ingin memenjarakan Yang Chen. Yuan Cheng jelas tidak mampu membaca situasi. Bingung, ia berseru, tapi Yang Chen ini dari Sekte Wilayah Utara. Tuan Jiwa Hitam, kau harus memenjarakannya. Setelah percakapan berakhir, amarah jiwa hitam meluap. Ia melambaikan tangannya, dan Yin Qi di sekitarnya melahap Yuan Cheng sepenuhnya, tak menyisakan apapun. Bahkan pengkhianat lain di sekitar Yuan Cheng pun terlibat, karena jiwa mereka juga dilahap oleh jiwa Yin. Pengkhianat yang tersisa mungkin tidak tahu apa yang terjadi bahkan saat mereka meninggal. Hanya Yang Chen yang tetap tenang, melirik jiwa hitam yang panik di sampingnya dan bertanya, ada apa dengan orang-orang ini? Mereka semua pengkhianat yang mengkhianati Sekte Wilayah Utara dan meminta kesetiaanku, menghina Yang Chen. Mereka pantas mati. Jiwa hitam tertawa cepat. Yang Chen mengabaikannya dan masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah. Ketika dia sampai di kedalaman penjara bawah tanah, dia membentangkan jiwanya, sambil memahami situasinya. Jiwa kegelapan telah memenjarakan semua anggota kuat Sekte Teritori Utara di ruang bawah tanah. Jika tidak terjadi apa-apa, orang-orang kuat ini akan menjadi yang pertama dilahap. Akan tetapi, tampaknya waktu untuk melahap belum tiba, dan orang-orang dari Sekte Hantu Ganas belum mengambil tindakan apapun. Ia memasuki ruang bawah tanah dan melihat wajah-wajah familiar dari Sekte Teritori Utara. Di lantai pertama ini, terdapat para pendekar alam bela diri bumi yang tangguh, dan terkadang ada beberapa pendekar di tahap awal alam bela diri surga. Mata mereka sayu, tanpa semangat. Dari napas mereka, tak tercium tanda-tanda kehidupan atau harapan. Bahkan ada beberapa luka yang tampak seperti tanaman merambat di tubuh mereka. Luka-luka ini tampak mengerikan, seperti cacing tanah, membuat orang bergidik. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasa sakit hati? Dulu, tempat ini dianggapnya sebagai rumah. Dia sangat ingin membunuh Dark Soul. Saat ini, dia tidak berencana menyelamatkan orang-orang ini. Terlalu banyak orang di penjara bawah tanah, dan dia harus menyelamatkan orang-orang terpenting terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan sisanya. Di mana suku manusia ikan dan pemimpin sekte? Tanya Yang Chen. Jiwa gelap berkata dengan enggan, mereka berada di lapisan terakhir penjara bawah tanah. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Lapisan terakhir penjara bawah tanah itu dulunya adalah tempat orang-orang dengan kesalahan besar di Sekte Wilayah Utara di penjara.
Sekarang, penjara itu telah menjadi kandang bagi orang-orang kuat dari Sekte Wilayah Utara. Yang Chen tentu saja marah, tetapi akhirnya ia menahan amarahnya dan memasuki lapisan terakhir penjara bawah tanah. Ketika ia tiba di lapisan terakhir, ia memang menemukan orang-orang yang dikenalnya dulu, Kaisar Besar Huawu, Kaisar Hetan. Di antara mereka juga ada penguasa elang besi. Saat melihat mereka, Yang Chen merasakan api berkobar di dadanya. Akhirnya, ia mengguncangnya dengan keras dan menghancurkan sangkar-sangkar besi itu. Dengan suara gemerincing, sangkar-sangkar itu hancur berkeping-keping, mengejutkan beberapa kaisar agung. Awalnya mereka mengira orang-orang dari Sekte Hantu Ganas datang untuk menyiksa dan mempermalukan mereka, tetapi ketika mereka melihat Yang Chen berdiri di samping jiwa gelap, mereka tak bisa tenang. Yang Chen, apakah itu benar-benar kamu? Tanya Kaisar Agung Huawu dengan kaget. Kaisar Hetan berkata dengan cemas, Yang Chen, kau harus pergi. Sekte Wilayah Utara adalah tempat yang berbahaya sekarang. Penguasa elang besi tetap diam, mengamati aura Yang Chen. Ia bisa merasakan tekanan kuat yang berasal dari tubuh Yang Chen akibat amarahnya, tetapi tetap saja, ia kuat. Sangat kuat, bukan sekedar kuat biasa. Yang Chen melihat penampilan mereka yang babak belur, hatinya terasa sakit. Ia memaksakan senyum dan berkata, jiwa gelap, berlututlah untukku. Dark Soul awalnya enggan, tetapi karena memikirkan kekuatan Yang Chen yang luar biasa, akhirnya dia memutuskan untuk menyerah dan berlutut dengan suara gedebuk. Melihat jiwa kegelapan yang dulunya tak tertandingi berlutut di tempat tanpa berpikir apapun, banyak kaisar agung saling bertukar pandang, merasa sulit untuk mempercayainya. Benarkah ini? Dark Soul seperti bayi yang berperilaku baik di depan Yang Chen. Yang Chen berkata, pemimpin sekte, senior Huawu, saya, Yang Chen, telah kembali. Sekte Wilayah Utara tidak akan menderita lagi. Saya turut berduka cita atas apa yang telah Anda alami di tangan Sekte Hantu Ganas selama bertahun-tahun ini. Mendengar perkataan Yang Chen, meskipun kelompok Kaisar Agung itu kuat, mereka tidak dapat menahan gemetar saat ini, hanya menyisakan amarah di hati mereka. Kemarahan mereka secara alami ditujukan pada Dark Soul. Jiwa gelap, aku ingin kau mati. Hetan menyadari bahwa Yang Chen bisa membuat jiwa gelap tunduk, dan dalam amarahnya, dia ingin membunuh jiwa gelap. Namun Yang Chen menghentikannya, senior Hetan, masih ada gunanya membiarkan Dark Soul tetap hidup, kita tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Mendengar kata-kata Yang Chen, Hetan gemetar, tetapi masih menahan keinginannya untuk membunuh. Ia tahu bahwa ia harus mendengarkan Yang Chen sekarang. Yang Chen juga ingin membunuh Dark Soul, tetapi membiarkannya tetap hidup memang berguna, bukan hanya karena suku manusia ikan. Beberapa senior, kalian pergi dan bebaskan anggota Sekte Wilayah Utara lainnya dulu. Aku masih harus menyelamatkan teman-temanku. Kata Yang Chen, tidak masalah. Beberapa kaisar agung saling memandang, ingin melihat keadaan Sekte Teritori Utara saat ini di bawah celaka Sekte Hantu Ganas. Mereka semua meninggalkan lantai ini dan pergi ke lantai lain untuk menyelamatkan orang-orang. Hanya Iron Eagle Lord yang berdiri diam, tidak pergi. Dia ingin melihat seberapa jauh Yang Chen telah berkembang. Pada saat ini, Yang Chen menyeret jiwa gelap lebih dalam ke dalam penjara bawah tanah. Dia bisa merasakan bahwa suku manusia ikan berada di kedalaman. Seperti dugaannya, suku manusia ikan berada di bagian terdalam lapisan terakhir. Para wanita putri duyung dari suku manusia ikan dipenuhi lebih banyak bekas luka akibat penyiksaan dan hukuman kejam dibandingkan yang lainnya. Melihat ini, hati Yang Chen sedikit sakit. Yang Chen. Tak lama kemudian, teriakan tajam bergema di telinga Yang Chen. Yang Chen menoleh dan menyadari bahwa orang yang memanggilnya adalah Kai Yi yang terjebak bersama suku manusia ikan. Sudah lama ia tidak bertemu Kai Yi, dan penampilannya pun tak berubah. Ia masih lincah dan nakal seperti dulu, tetapi noda darah di sekujur tubuhnya menunjukkan betapa ia telah banyak menderita selama ini. Melihatnya seperti ini, amarah Yang Chen membara, dan dia tersedak, Kai Yi, apa kamu baik-baik saja? Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Tuan muda, apa yang kami lihat benar, Tuan muda? Sebelum Kai Yi sempat menjawab, mata para wanita suku manusia ikan sudah berkaca-kaca. Air mata mereka pun jatuh, menunjukkan betapa mereka merasa bersalah. Melihat ini, Yang Chen tak kuasa menahan diri. Guntur emasnya berputar di tangannya, dan dalam sekejap, ia menekannya ke jiwa gelap. Terdengar suara menggelegar, penuh tekanan yang mencengangkan. Jiwa gelap merasa tercekik, seolah-olah diremukkan oleh Yang Chen. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tak mampu melawan Yang Chen sedikit pun, dan hanya bisa berteriak, Yang Chen, ampuni aku, ampuni aku. Katakan padaku, apa yang kau lakukan pada suku manusia ikan dan Kai Yi? Kenapa kau memenjarakan mereka di sini? Kau sepertinya sangat menghargai mereka, kata Yang Chen dengan suara rendah. Bunuh dia, ya, pukul dia sampai mati, kata Kai Yi dengan marah dari samping. Yang Chen sebenarnya tidak membunuh jiwa gelap, tetapi penasaran dengan tujuannya. Lagi pula, pemenjaraan suku manusia ikan yang disengaja di bagian terdalam lapisan terakhir membuatnya sulit untuk percaya bahwa roh yin hitam dan putih tidak memiliki tujuan.
Yang Chen, kami tidak tahu hubungan mereka denganmu. Suku manusia ikan selalu sangat langka. Mereka telah punah di 12 negara, begitu langkanya, sehingga kami mau tidak mau merasa serakah dan menggunakan berbagai cara untuk mencoba merangsang ingatan dan potensi mereka. Meskipun kejam, itu memang berhasil. Yang Chen, aku mungkin tidak punya jasa apapun, tapi aku juga pernah menderita. Teriak jiwa gelap. Maaf sekali, saya baru saja selesai menulis dan mengunggahnya kemarin, dan ternyata Kaisar Agung Jin Si sudah meninggal. Mohon maaf, saya sudah melakukan koreksi, kondisi saya kurang baik beberapa hari ini, saya harus segera menyesuaikan diri. Jadi, menyakiti mereka dengan parah adalah caramu untuk merangsang potensi mereka. Geram Yang Chen. Dia tahu bahwa ada beberapa metode khusus untuk merangsang ingatan mendalam suku manusia ikan, dan dengan melakukan itu, dia bisa mendapatkan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam suku tersebut. Kelompok ini tampaknya sangat berpengetahuan, seperti buku teks. Namun dia tidak pernah melakukan ini, bahkan tidak mempertimbangkannya, karena dibandingkan dengan manfaat yang sulit dipahami, dia ingin suku manusia ikan menjalani kehidupan yang lembab dan damai, memperlakukan mereka seperti keluarga. Tapi sekarang, He Yun berani melakukan ini. Yang Chen, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Namun, kita memang telah membuka banyak potensi mereka. Itu benar. He Yun buru-buru membela diri, takut Yang Chen akan membunuhnya karena marah. Tangan Yang Chen berkelebat dengan guntur dan kilat, yang langsung menembus tubuh He Yun, menyebabkannya kesakitan luar biasa dan menjerit. Yang Chen memutuskan untuk mengabaikan He Yun untuk saat ini, dan memberinya sedikit hukuman. Membunuhnya belum diperlukan saat ini. Pada saat ini, Yang Chen memecahkan sangkar, dan suku manusia ikan serta Kai Yi melompat keluar sambil menangis kegirangan. Yang Chen, Tuan Muda, kami pikir kami tidak akan pernah melihatmu lagi di kehidupan ini. Senang sekali bertemu Tuan Muda lagi. Melihat bekas luka di tubuh manusia ikan, Yang Chen menghela napas, maafkan aku karena kau harus menderita seperti ini. Ini salahku karena tidak ada di sini, dan kau harus menanggung penghinaan seperti ini. Tuan Muda, meskipun kami telah banyak menderita, dengan metode mereka, kami memang berhasil membuka banyak ingatan. Namun, kami tidak pernah memberi tahu mereka, jadi mereka menyiksa kami dengan brutal. Namun, ingatan ini sangat penting bagi suku manusia ikan kami, dan kami tidak akan pernah mengungkapkannya, bahkan dengan risiko kematian, jawab beberapa manusia ikan. Yang Chen bertanya dengan heran, bukankah mereka menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa padamu? Kai Yi mendengus, roh-roh yin hitam putih ini sedang menggali kubur mereka sendiri. Sebelum membuka ingatan warisan suku manusia ikan, akan mudah menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa pada mereka. Namun setelah membuka ingatan warisan mereka, kekuatan jiwa ilahi mereka meningkat pesat, mencapai tingkat yang dapat dengan mudah mendominasi alam dewa sejati. Jiwa-jiwa yin ilahi sejati tahap awal ini tidak dapat menghadapi suku manusia ikan hanya dengan satu pencarian jiwa. Namun, mereka tidak ingin berbagi rahasia suku manusia ikan dengan orang lain dan ingin memonopolinya, sehingga mereka melakukan penyiksaan brutal terhadap suku manusia ikan. Yang Chen mendengarkan dan akhirnya mengerti. Roh yin hitam dan putih ini benar-benar mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri, namun hal ini juga menyebabkan suku manusia ikan menderita. Tuan Muda, kami telah membuka banyak kenangan. Di antara mereka, Penatua Yun Lu bahkan membuka ingatannya karena mengetahui di mana tanah leluhur kita. Mendengar ini, pupil mata Yang Chen sedikit menyusut, apakah kamu ingin kembali ke kampung halamanmu untuk melihatnya? Kami tidak tahu apakah masih ada manusia ikan seperti kami di tanah air kami, tetapi kami ingin kembali dan melihat-lihat. Tapi jangan khawatir, Tuan Muda, kami akan pergi dan melihat-lihat lalu kembali kepada Anda, kata semua manusia ikan itu dengan penuh harap. Di mata manusia, manusia ikan dianggap orang buangan. Hanya Yang Chen yang istimewa, bersedia menampung mereka dan memperlakukan mereka seperti keluarga. Karena itulah mereka dapat tumbuh dengan aman hingga titik ini. Yang Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kalian adalah keluargaku. Sejauh ini, kalian telah banyak membantuku. Aku tidak akan menyalahkan kalian atas apapun pilihan kalian di masa depan. Tuan Muda, terima kasih banyak, mata mereka berkaca-kaca. Kai Yi menepuk bahu Yang Chen dengan wajah puas dan berkata, Yang Chen, lihat dirimu sekarang, bahkan para ahli di alam dewa sejati pun tak masalah bagimu. Kau benar-benar pria yang kuincar. Kau tidak menghilang sia-sia selama ini. Ingat kesepakatan kita, kan? Kesepakatan apa? Yang Chen bingung. Aku wanitamu, apa kau tidak ingat? Kai Yi membelalakkan matanya. Tunggu, kapan ini terjadi? Yang Chen segera berhenti, Nona Kai Yi, mari kita kesampingkan topik ini untuk saat ini, saya masih punya urusan penting. Aku benci keraguan-raguan ini, kata Kai Yi dengan marah. Dia telah berkali-kali mencoba untuk memenangkan hati Yang Chen, tetapi pria ini tampaknya tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Yang Chen memang punya urusan penting, dan suku manusia ikan sudah aman. Dia punya cara untuk mengatasi luka-luka mereka. Mengenai rahasia suku manusia ikan, dia bisa bertanya nanti.
Masalah utama saat ini adalah, kemana perginya rumput suci. Yang Chen meraih Heihun yang babak belur, yang berada di ambang hidup dan mati akibat guntur emas, lalu menamparkan wajahnya dengan dingin, berkata, Heihun, jangan pura-pura mati di hadapanku. Aku punya satu pertanyaan lagi, di mana rumput suci? Apa rumput suci? Heihun tentu saja tidak mati, dan sebagai yang kuat di alam dewa sejati, vitalitasnya sangat kuat. Melihat Heihun tidak mengerti, Yang Chen mengerutkan kening, yang terlihat seperti bayi, dengan sifat spiritual. Kau, maksudmu 9 bunga dewa neter. Tubuh Heihun bergetar. Oh, bunga itu bunga dewa 9 neter. Dari mana asalnya? Yang Chen menyipitkan matanya. Menggigil ketakutan, Heihun berkata, tentu saja aku tahu. Bunga dewa 9 neter konon mekar di perbatasan antara hidup dan mati, dan nama lainnya adalah bunga pantai lain. Yang Chen benar-benar terkejut. Dia tidak tahu apa itu bunga dewa 9 neter, tetapi bunga pantai lain adalah sesuatu yang legendaris yang pernah didengarnya sebelumnya. Namun, dia masih belum tahu apa efeknya. Apa efek bunga dewa 9 neter ini? Tanya Yang Chen, yang kebetulan juga merupakan keraguannya. Tidak ada salahnya bertanya pada pihak lain terlebih dahulu. Bunga dewa 9 neter bisa disebut rumput dewa yang tak tertandingi, yang mungkin baru muncul puluhan ribu tahun lagi. Sangat sulit dibudidayakan, tetapi di bawah bimbingan suku manusia ikan, ia akan mekar secara tak terduga. Setelah mekar, khasiat bunga dewa 9 neter akan terungkap. Mengonsumsinya saja dapat membantu para kultivator dewa sejati meningkatkan kultivasi mereka. Bagi orang seperti saya, bukan tidak mungkin untuk maju ke tahap tengah atau lanjut dewa sejati sekaligus, kata Heihun sambil menelan ludah dan bersemangat. Yang Chen terkejut. Seseorang bisa meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah dan akhir dewa sejati begitu saja. Rasanya terlalu berlebihan. Yang paling penting, setelah disempurnakan menjadi pil abadi 9 neter yang legendaris, efeknya akan semakin dilebih-lebihkan. Heihun tampak takut penjelasannya tidak akurat, yang mungkin akan membuat Yang Chen marah. Tatapan Yang Chen sedikit dingin, pil abadi 9 neter. Apa itu? Itu adalah ramuan dengan efek yang bahkan lebih dahsyat, disebut pil dewa dalam legenda. Tidak, pil dewa saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Seharusnya disebut pil abadi Inrod yang mencuri ciptaan dunia dan esensi alam semesta. Mata Black Soul berbinar ketika menyebutkan hal ini, menunjukkan hasrat dan kerinduan yang kuat. Inrod Immortal Pill, Yang Chen belum pernah menemukan istilah ini sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa pil dewa seharusnya menjadi puncak ramuan mujarab di dunia ini. Bahkan sekarang, dia hanya bisa memurnikan beberapa pil dewa, tetapi meskipun begitu, pil-pil ini cukup untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Ya, pil abadi Inrod sangat langka. Setiap kali pil abadi Inrod disempurnakan, ia tercatat dalam sejarah dan menjadi peristiwa yang menggemparkan di benua ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh benua, bahkan sepanjang sejarah semua kerajaan, pil abadi Inrod selalu langka. Karena pil tingkat dewa hampir mustahil untuk disempurnakan. Pil dewa tingkat rendah dan menengah tidak sesulit itu, tetapi pil dewa tingkat tinggi, pil dewa tertinggi, dan pil dewa sempurna, setiap kelahirannya mewakili gelombang penawaran gila-gilaan di pelelangan. Tentu saja, nilai pil abadi Inrod, yang lebih tinggi daripada pil dewa tertinggi, berada di luar imajinasi. Setelah itu, jiwa hitam tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Yang Chen menjadi semakin penasaran, dengan semua yang dikatakan, apa sebenarnya efek menakjubkan dari pil abadi 9 neter ini. Aku tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka yang meminum pil abadi 9 neter akan meroket, tetapi aku tahu bahwa begitu mereka meminumnya, mereka dapat memperoleh niat dao 9 neter yang legendaris. Itulah yang dirindukan banyak orang, kata jiwa hitam. Yang Chen mengerutkan kening, 9 neter dao inten, apa itu? Konon, ketika seseorang mencapai tahap pencerahan atau hampir mencapai tahap pencerahan pada tahap dewa sejati kesempurnaan agung, mereka akan menjelajahi jalan yang telah mereka tempuh sepanjang hidup mereka. Beberapa yang berani dan ahli bertarung akan memahami jalan 100 pertempuran, jalan dewa perang, atau jalan perang suci. Mereka yang secara alami haus darah dapat memahami jalan pembunuhan gila, jalan pembantaian. Yang kuat dapat mengintegrasikan jalan ini dengan kehendak mereka. Itulah sebabnya ada konsep pencerahan, dan mereka telah memasuki tahap pencerahan. Kata jiwa hitam, Yang Chen benar-benar tidak tahu apa-apa tentang semua hal ini, karena pemahamannya tentang tahap pencerahan sangat terbatas. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menggosok alisnya, apakah ada perbedaan antara jalan 100 pertempuran dan jalan dewa perang? Niat dao adalah sesuatu yang memiliki kategori yang sama tetapi sangat berbeda bagi setiap orang, meskipun mereka memiliki kategori yang sama. Misalnya, jalur perang, yang dikuasai banyak orang, tetapi setiap orang memahami hal yang sangat berbeda. Black Soul menjelaskan dengan gugup. Jadi, kalau begitu, apa bedanya dao 9 neter dengan ajaran dao lainnya? Yang Chen bingung. Jiwa hitam tersenyum pahit, mengatakan ada perbedaan itu terlalu meremehkan, mereka benar-benar berbeda dunia. Niat dao 9 neter mewakili mata air kuning 9 neter, jalan kematian, dan perwujudan kematian itu sendiri.
Siapa yang punya kesempatan untuk memahami niat Dao seperti itu? Ini bukan hanya hal yang langka, tetapi juga pernah muncul dalam legenda, begitu seseorang dengan niat Dao 9 neter beraksi, lawan mereka akan mati atau terluka parah. Ahli biasa tak punya cara untuk menghentikan niat Dao 9 neter yang perkasa. Yang Chen perlahan-lahan mengerti, tujuan sebenarnya dari pil abadi 9 neter adalah untuk membantu para kultivator memahami niat Dao 9 neter. Meningkatkan budidaya sebenarnya adalah hal yang sekunder. Pada akhirnya, di mana 9 bunga dewa neter ini? Yang Chen bertanya dengan dingin. Jiwa hitam ketakutan setengah mati, bukan karena ia tidak ingin mengatakannya, tetapi ia tidak punya keberanian. Namun, di bawah tatapan acuh tak acuh Yang Chen, jiwa hitam hanya bisa berkata, "Yah, sebenarnya kami tidak tahu apa itu bunga dewa 9 neter pada awalnya, jadi kami mempersembahkan bunga-bunga itu kepada Taois jahat tertinggi. Ia menjelaskan semuanya kepada kami dengan jelas, dan sebagai hadiah, ia bahkan memberi kami sekte wilayah utara sebagai tempat persemaian kultivasi." Ketika Yang Chen mendengar bahwa 9 bunga dewa neter telah jatuh ke tangan Taois jahat tertinggi, wajahnya menjadi dingin. 9 bunga dewa neter ada di tangan Taois jahat tertinggi. Takut akan hukuman, jiwa hitam berseru, "Yang Chen, pengalamanku saat itu tidak memungkinkanku mengetahui khasiat luar biasa dari bunga dewa 9 neter. Tapi jangan khawatir, dilihat dari sikap Taois jahat tertinggi, dia mungkin ingin memurnikan bunga dewa 9 neter menjadi pil abadi 9 neter." Beberapa waktu yang lalu, Jiwa Putih dan aku mendengar bahwa Taois jahat tertinggi telah mengundang ahli pemurni pil dari dalam sekte ke sini dan telah mengendalikan kebocoran informasi. Sepertinya dia berencana agar ahli pemurni pil menyempurnakan pil abadi 9 neter dan berniat menelannya sendiri. Mendengar ini, Yang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan efek ilahi seperti itu, akan sangat disayangkan jika Taois jahat tertinggi menelan pil abadi 9 neter. Jika apa yang dikatakan jiwa hitam itu benar, maka Taois jahat tertinggi mungkin tidak akan langsung menelan bunga dewa 9 neter untuk saat ini, melainkan ingin memurnikannya menjadi pil abadi 9 neter. Namun, sebagai pil abadi Inrot yang merupakan harta karun langka, menyempurnakannya bukanlah tugas yang mudah. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Pada titik ini, Taois jahat tertinggi seharusnya sudah memahami niat Dao, jadi mengapa dia masih menyempurnakan pil abadi 9 neter? Apa yang dia rencanakan? Suara Yang Chen terdengar muram. Yang Chen, yang tidak kau ketahui adalah bahwa para ahli alam pencerahan di dunia ini kebanyakan hanya memiliki satu jenis niat Dao, tetapi ada beberapa ahli alam pencerahan aneh yang dapat menantang surga dengan memiliki 2 jenis niat Dao, atau bahkan 3. Para ahli alam pencerahan ini, meskipun sulit bagi mereka untuk memasuki tahap nirvana, begitu mereka mencapainya, mereka akan menjadi seperti ikan di lautan, iblis luar biasa di antara mereka yang berada di tahap nirvana, dan bahkan kemungkinan mencapai tahap Mahayana di kemudian hari jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan para ahli alam pencerahan yang hanya memahami satu niat Dao. Jiwa hitam menjelaskan, pil abadi 9 neter ini, orang-orang di tahap nirvana jelas tidak bisa meminumnya, karena setelah memasuki nirvana, niat Dao mereka telah menyatu dengan sistem tubuh mereka dan tidak dapat ditambahkan lagi. Namun, tahap pencerahan berbeda. Taois jahat tertinggi memiliki ambisi yang besar, dan tidak cukup baginya untuk memahami niat Dao jahat tertingginya sendiri. Ia juga ingin memahami niat Dao yang lain. Yang Chen merenungkan masalah itu dan menjadi semakin tertarik. Dia sangat penasaran dengan niat Dao 9 neter, dan jika memungkinkan, dia pasti akan mencoba mendapatkannya. Tentu saja, hal terpenting adalah pil abadi Inrot. Sungguh menarik, sebuah pil abadi Inrot yang mencetak sejarah dengan setiap penyempurnaan yang berhasil, yang tak diragukan lagi merupakan impian seumur hidup seorang alkemis. Alkemis mana yang tidak bermimpi memurnikan ramuan tertinggi di dunia? Pil abadi 9 neter, tanpa diragukan lagi, akan menjadi tantangannya kali ini. Hati Yang Chen tergerak dan darahnya mendidih karena kegembiraan. Namun sebelum itu, dia harus mendapatkan bunga dewa 9 neter terlebih dahulu. Jiwa hitam, kau seharusnya punya cara untuk menghubungi Taois jahat tertinggi, kan? Yang Chen mencibir. Mendengar kata-kata Yang Chen, jiwa hitam tanpa sadar merasa Yang Chen gila. Bukankah Yang Chen seharusnya menyelinap? Apakah dia sebenarnya mencoba memprovokasi Taois jahat tertinggi? Anak ini pasti gila, tapi kegilaan itu baik. Kegilaan itu memang hebat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.